Halo generasi matahari, jadi hari ini kita akan membahas tentang cara kerja PLTS atap dari solar kita. Nah, seperti yang teman-teman generasi matahari udah lihat di layar, di sini kita udah ada eh, gambarnya, alur-alurnya, nanti gimana-gimananya. Nah, di sini saya mau jelasin tentang cara kerjanya. Tuh. Nah, jadi yang pertama dari panel suryanya dulu pasti. Jadi si matahari ini nanti cahayanya akan diserap oleh si panel surya. Jadi cahaya ya, bukan panasnya. Jadi cahayanya ini nanti akan diserap oleh si panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Nah, cuman energi listrik yang keluar dari panel surya ini sifatnya masih bentuk arusnya masih arus DC atau arus direct current. Nah, sementara yang dibutuhkan oleh alat-alat elektronik di rumah adalah arus alternate current. Maka dari itu, energi listrik yang sudah terproduksi harus dimasukin dulu ke inverter. Nah, di inverter ini nanti akan diubah tuh arus yang tadinya DC diubah menjadi arus AC. Nah, setelah udah jadi arus AC, ini langsung dikirim ke panel MCB rumah. Atau ini juga sebenarnya udah bisa digunakan oleh alat-alat elektronik rumah. Langsung jadi dari panel MCB langsung ke alat-alat elektronik di rumah generasi matahari. Nah, misalnya produksi listrik dari panel surya saat itu melebihi kebutuhan listrik Anda saat itu juga. Jadi, kelebihannya ini nantinya akan diekspor ke PLN atau ke grid kalau di sini. Tuh, jadi kelebihan listriknya akan diekspor ke PLN dan akan dicatat oleh satu komponen yang biasa solar kita sebut sebagai meter exim. Nah, di meter exim ini nanti tercatat nih berapa banyak listrik yang diambil dari PLN dan berapa banyak listrik yang dikirim ke PLN gitu. Nah, kalau teman-teman generasi matahari lihat, di sini ada satu jalur lagi nih dari inverter. Nah, ini adalah jalur untuk data logger. Data logger ini sebelumnya udah pernah kita bahas, jadi data logger ini komponen yang dikembangkan sendiri oleh solar kita. Nah, data logger ini kan fungsinya untuk mencatat nih kinerjanya, performanya si panel surya ini tuh seperti apa. Tuh kan? Nah, nanti data yang udah tercatat di data logger, yang udah dibaca sama si data logger, ini akan disimpan di cloud-nya milik solar kita. Nah, setelah itu datanya bisa teman-teman generasi matahari bisa lihat di eh, dashboard pemantauan online atau dashboard monitoring sistem online yang sudah disiapkan oleh solar kita. Nah, bedanya apa sih data logger dari solar kita atau monitoring system dari solar kita sama monitoring system dari yang lain-lain? Nah, bedanya adalah di tempat menyimpannya, di cloud-nya. Tuh. Jadi kalau yang lain-lain atau ya yang lain-lain itu dia menyimpan di cloud-nya milik si inverter. Sementara kalau solar kita menyimpannya di cloud milik solar kita sendiri. Ini yang pertama, keuntungannya yang pertama, teman-teman generasi matahari bisa memantau secara live. Tuh. Jadi kalau yang lain belum tentu live, bisa jadi update itu per hari atau bahkan per minggu. Sementara kalau di solar kita update-nya bisa live selama ada jaringan internet. Tuh. Lalu yang kedua, selain generasi matahari, solar kita juga punya satu tim yang berdedikasi untuk ikut memantau sistem panel surya di atap rumah generasi matahari. Fungsinya buat apa? Kok dipantau-pantau? Nah, ini tuh sebenarnya untuk membantu generasi matahari agar generasi matahari ini tidak perlu tiap hari melakukan pengecekan. Tuh, jadi walaupun bisa tiap hari dicek, cuman kita kasih tim yang bisa membantu generasi matahari biar tidak perlu tiap hari ngecek. Nah, jadi kalau misalnya let's say ada anomali atau ada aneh-keanehan nih kok misalnya hari ini kok produksinya cuma 40%, ini kenapa nih? Pasti ada sesuatu. Nah, tim yang berdedikasi ini, tim dari solar kita ini nantinya akan langsung menghubungi generasi matahari dan ngasih tahu kalau ada sesuatu yang salah di sistemnya. Biasanya kemungkinan
kejatuhan daun kering atau mungkin ketutupan kain atau ketutupan layang-layang biasanya. Nah, itu tuh yang sering. Nah, dari situ tim dari solar kita akan langsung bilang dan langsung datang ke rumah generasi matahari untuk melakukan tindakan ya. Kalau misalnya kejatuhan daun kering atau layangan, tinggal kita angkat, kita pindahkan, kita buang ke tempat yang benar. Atau kalau misalnya ada kotoran, misalnya kena debu kah atau apakah, itu nanti langsung dibersihkan oleh tim dari solar kita. Nah, gitu. Nah, untuk teman-teman generasi matahari lainnya yang pengen tahu apa aja sih manfaat-manfaat lainnya dari sistem PLTS atap dari